Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nita Ponika di SMK Asalam Jati Barang. Sekarang kita ke materi peluang yang kemarin sudah kita bahas. Di peluang ini ada kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kaidah pencacahan sudah kemarin dijelaskan sebelumnya. Ini standar kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas untuk definisi dan notasi faktorial, ya. Nah, di sini definisi faktorial itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n disebut dengan n faktorial dan diberi notasi n faktorial. Kalau di bahasa Indonesia itu tanda seru, kalau di matematika itu faktorial, ya. Tandanya tanda seru. Jadi ditulisnya n faktorial, ya, dibacanya. Itu bisa perkalian dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan n-1 dikalikan dengan n, ya, sampai dengan n terakhir. Nah, atau boleh juga dari perkalian n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali sampai dengan kali dengan 1, ya, seperti yang dibahas kemarin. Dengan syarat 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Contohnya yang kemarin sudah dibahas, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, tinggal dikalikan hasilnya 24. Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas permutasi. Permutasi adalah susunan R unsur dari N unsur yang ada dengan urutan selalu diperhatikan. Jadi perhatikannya urutannya diperhatikan. Nah, masalah permutasi, misalkan di sini diadakan undian untuk merebutkan 2 hadiah 1 dan hadiah 2. Jika yang memperebutkan hadiah itu ada 3 orang, A, B, dan C, ada berapa cara kedua macam hadiah itu dapat diberikan kepada para pemenang? Nah, jawabnya di sini ada 3 orang atau A, B, dan C, berarti ada 3 cara dan ada 2 hadiah, ya. 2 hadiah berarti A sama B ada 2 cara. Nah, di sini berarti N yang ada itu adalah 3 orang, 3, dan R unsur yang diambilnya itu adalah 2. Nah, jadi di situ P itu dari permutasi, 2 itu dari 2 hadiah yang diambil dari 3 orang yang ada di situ pesertanya. Nah, berarti itu sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6. Dari mana? Nah, dari sini permutasi 2 dari 3 itu berarti 3 kali 2 sama dengan, nah, kemarin faktorial, ya, dibahas lagi 3 kali 2 kali 1. Nah, itu diperoleh, kalau 1 itu diperoleh dari 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, jadi hasilnya permutasi R unsur dari N unsur itu diperoleh dengan rumus N faktorial dibagi N dikurangi R, dikurangi dulu baru difaktorialkan, ya. Nah, contohnya seperti ini. Hitunglah permutasi 3 dari 7. R-nya adalah 3, N-nya adalah 7. Nah, berarti kalau kita pakai rumus permutasi tinggal N dibagi N dikurangi R faktorial, berarti 7 faktorial dikurangi 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, berarti hasilnya kemarin 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 kan panjang. Nah, kita bisa bagi saja sampai dengan 7 dikurangi 3 itu kan 4 faktorial, berarti sampai 4 faktorial aja. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, tinggal dibagi 4 faktorial dengan faktorialnya kan hasilnya 1. Nah, berarti sisanya 7 kali 6 kali 5, ya, tinggal dikalikan hasilnya adalah 210. Nah, nanti untuk B dan C nya untuk latihan. Nah, sekarang ada jenis-jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang sama. Contohnya, ada berapa cara untuk membuat susunan huruf yang berbeda dari kata mama. Nah, di situ berarti ada berapa huruf nih?
Nah, di situ dilihat, nah ada kata mama itu ada 4 huruf ya, M-A. Nah, di situ. Terus huruf M-nya ada 2, huruf A-nya juga ada 2. Nah, di situ berarti N-nya ada 4 faktorial, terus untuk K-nya atau R-nya boleh 2 faktorial juga 2 faktorial. Nah, di sini MA berarti ada 4 huruf itu N. Di sini boleh K, boleh N, boleh R juga boleh ya. Untuk M-nya berarti sama dengan 2. Terus A-nya ada 2. Nah, kita pakai permutasi K unsurnya ada 2, berarti K1 dengan K2. Kalau banyak boleh nanti ditambahkan. Berarti dihitungnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan lagi 2 faktorial ya. Nah, terus ini harusnya yang dicoret di 4 ya. Karena di sini sampai 2 faktorial berarti boleh 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, kalau yang di bawahnya 2 faktorialnya tinggal di coret juga ya, tinggal dibagi hasilnya 1. Nah, 4 bisa dibagi 2 juga. Nah, 4 dibagi 2 berarti hasilnya 2. Nah, berarti sisanya tadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6, sama dengan pekerjaan yang tadi. Nah, kemudian sekarang ada permutasi unsur yang sama, ini yang kedua ya. Berapa banyak cara untuk membuat susunan huruf dari kakakku? Nah, ini juga sama. Berarti kakakku ada N-nya ada 7, terus K-nya ada 4, A-nya ada 2, U-nya ada 1. Nah, pakai permutasi yang tadi yang sama, berarti 7 faktorial kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, 4-nya nanti bisa dibagi ya. Nanti dibagi lagi hasilnya adalah 105. Nah, itu. Ini secara umum. Nah, ini kalau N-nya lebih daripada 1 ya. Jadi lebih dari 2, jadi banyak N1, N2, N3 dan seterusnya sebanyak mungkin. Nah, contoh di sini. Berapa banyak cara untuk membuat susunan huruf dari kata statistik? Nah, di sini statistik berarti ada berapa huruf? 10 huruf ya. Berarti N-nya itu adalah 10, S-nya ada 2, T-nya ada 3, A-nya ada 2, I-nya ada 2, dan K-nya ada 1. Berarti N-nya ada 10. Terus untuk N1 2, N3 N2 3, N3 2, N4 2, dan N5 ada 1. Jadi tergantung dari banyaknya permutasi. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan sendiri untuk permutasi sama dengan yang tadi. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah permutasi siklis. Kalau permutasi siklis ini istilahnya yang ada kata berputar, mengelilingi, bundar, yang siklis-siklis itu adalah untuk permutasi siklis ya. Misalkan di sini ada 3 orang anak A, B, dan C diminta naik permainan roda putar. Nah, terus secara umum banyak permutasi siklis dari N objek itu berarti kalau kita putar bisa A, B, C, bisa C, A, B, bisa B, A, C. Nah, berarti di sini karena melihat kesamaan kedudukannya. Nah, di sini tinggal dilihat, berarti karena CAB dan CAB ini sama dengan BAC dan BAC, nah berarti ABC sebagai titik awal ya. Dari 3 tempat duduk tempat duduk pada permainan roda putar itu sebenarnya hanya ada 2 saja yang berbeda susunannya, yakni ABC dan ACB, sehingga ada 2 permutasi siklis. Nah, secara umum banyak permutasi siklis itu hasil N dikurangi 1 faktorial ya, banyaknya N, banyaknya
kejadian dikurangi 1 faktorial. Nah, contohnya di sini 5 orang menempati tempat duduk yang mengelilingi meja bundar. Nah, di situ ada kata mengelilingi, ada bundar juga. Otomatis ini menggunakan permutasi siklis. Nah, berapa cara susunan yang dapat dibentuk? Jawab, N-nya ada 5. Di situ kan 5 orang. Terus langsung saja masukkan ke permutasi siklis. Berarti N dikurangi 1, berarti 4 faktorial, hasilnya 24. Nah, sekarang yang keempat ya. Ini ada permutasi berulang. Nah, jika kita ingin menyusun kata yang terdiri dari 2 huruf, yang dipilih dari kata huruf A, D, I, serta kata yang terbentuk boleh mengandung unsur yang sama. Nah, jadi boleh berulang. Maka kita akan mendapatkan kata AA, AD, AI, DD, DA, DI, II, IA, dan ID. Nah, jadi banyak permutasi 2 huruf yang diambil dari 3 huruf. Dengan huruf-huruf itu boleh berulang ada 9 cara. Nah, di sini kan ada R-nya ada 2 ya. R-nya ada 2. Terus N-nya ada 3 dari huruf A, DI ada 3. Jadi itu adalah 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9 cara. Nah, contohnya, tentukan banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4 jika penggunaan angka boleh berulang. Jawabnya, N-nya kan ada 4, angka 1, 2, 3, dan 4. R-nya itu diminta 3 angka, berarti langsung aja masukkan ke N pangkat R, hasilnya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Itu, jadi untuk permutasi ada permutasi unsur yang sama, beberapa unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Nah, secara umum banyak permutasi berulang ini N pangkat R dengan R-nya itu kurang atau sama dengan N ya, itu. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk latihannya nanti menyusul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.